Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari diberkahi oleh Allah dan diberikan kemudahan dalam memahami ilmu, sehingga nantinya kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kita mulai dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang masalah perkawinan. Perkawinan berarti proses melakukan suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya adalah masalah talak. Jadi bagaimana cara melepaskan ikatan perkawinan itu ya, yang disebut dengan talak itu. Kita lihat ya lebih jelas penjelasannya di dalam materi berikut. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi tentang masalah talak ini, yang pertama adalah menjelaskan definisi talak menurut bahasa dan istilah. Ini yang diharapkan pada anak-anakku semua setelah belajar nanti paham apa itu talak, baik secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, melalui penggalian informasi siswa dapat menjelaskan hukum talak dan macam-macamnya. Kita jelaskan ya hukum-hukum talak dan macam-macam talak. Kemudian dengan tanya jawab dan komunikasi siswa dapat terlatih dalam menjelaskan ketentuan hukum terkait dengan perceraian atau talak. Itu tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini anak-anakku semua bisa paham tentang masalah materi-materi dalam talak. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah menegaskan at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Nah, inilah dasar hukum yang menjadi dasar tentang syariat talak. Bisa dipelajari lebih lanjut, bisa dilihat di buka Al-Qur'annya. Quran surah Al-Baqarah ayat 229. Silahkan dipelajari nanti, dibuka Al-Qur'annya, kemudian dilihat terjemahannya dan tafsirnya supaya lebih jelas dalam memahami ayat tersebut. Ya. Oke, kita lanjut. Ta'rifut talaq. Pengertian talak. Huwa lughatan hillul qaidi. Jadi talak menurut bahasa adalah hillul qaid, melepaskan ikatan. Kalau perkawinan berarti mengikat. Kalau yang talak melepaskan ikatan. Wastilahan, menurut istilah hillu 'aqdin nikah bilafzut talak wa nahwihi, melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz talak atau semacamnya. Jadi talak itu melepaskan ikatan pernikahan. Biasanya digunakan adalah kata-kata talak dan semisalnya. Maksudnya apa semisalnya di sini? Seperti kata-kata firaq, yaitu sama kata-kata sarah juga, atau terjemahannya ya. Diterjemahkan misalnya dalam bahasa Indonesia ya, cerai misalnya, pisah, itu sama saja, maka disebut wanahwihi atau semisalnya. Jadi itu sama ya, melepaskan ikatan nikah
dengan lafaz talak atau semisalnya. Tuh. Kemudian adapun rukun-rukunnya talak itu ada 5. Arkanut talaqi khamsah. Ada 5 macam. Artinya apa? Rukun ini ketika terpenuhi rukun dan syaratnya dalam menjatuhkan talak itu, maka talak itu dianggap sah. Artinya talak itu dianggap jatuh. Nah, yang pertama adalah sighah. Wa syurita fiha ma yadullu ala firaqi sharihan aw kinah fa yaqub bi sharihi bila niyah. Yang pertama adalah sighah. Ada ungkapan. Dan ungkapan ini disyaratkan kata-kata yang menunjukkan arti perpisahan itu. Kata-kata yang menunjukkan arti cerai atau arti talak. Sharihan au kinayatan, baik secara sharih atau kinayah. Apa maksudnya sharih? Sharih itu adalah kata-kata yang jelas. Artinya tidak ada makna lain selain daripada makna talak itu sendiri atau makna perceraian itu sendiri. Au kinayah, adapun kinayah itu adalah sindiran. Nah, yang sindiran ini multitafsir, bisa maksudnya cerai, bisa juga maksudnya bukan cerai. Maka itu disebut dengan istilah kinayah atau sindiran. Fa yaqa'u bi sharihi bila niyah. Untuk yang sharih yang jelas, maka tanpa niat talak itu ya. Kemudian al-muhall wa syurita fihi kaunuhu zawjah walau raj'iyah. Ada yang dilepaskan. Siapa itu? Yaitu istri. Maka disyaratkan rukunnya adalah ada istri yang dicerai. Syaratnya adalah benar-benar yang diceraikan itu adalah istrinya yang sah, bukan istri orang. Kalau istri orang, biar kita mengucapkan kata-kata cerai berapa kali pun tidak akan jatuh, ya, karena disyaratkan adalah kaunuhu zaujah walau raj'iyah, walaupun raj'iyah. Kemudian yang ketiga wilayah. Wa syurata fiha kaunul mahal malikan lil mutalliq fala yaqau ala ajnabiyah. Jadi wilayah berada dalam kekuasaannya, artinya benar-benar yang ditalak itu adalah istri daripada si suami, ya, yang menjatuhkan talak, yang menceraikan kepada istrinya. Kemudian yang ketiga qasdun, disengaja. Wa syurata fiha qasdu lafzi talaq li ma'nahu bi ayyaqsud isti'malahu fi talaq. Disyaratkan adalah sengaja, ya. Qasdu lafzi talaq, sengaja dalam pengucapan talak itu. Artinya apa? Ketika ungkapan talak itu diucapkan dengan kondisi tidak sengaja, maka itu tidak jatuh. Contoh misalnya, ketika seorang suami ngigau tidur, kemudian ngigau mengucapkan kata-kata talak, maka apakah itu jatuh? Maka tidak dianggap jatuh, karena unsur daripada qasdu tidak terpenuhi, ya. Kemudian al-mutalliq wa syirat fi taklifan fala yasihhu min ghairi mukallaf illa sakran wa yasihhu minhu taghlizan alaihi wa ikhtiyar fala yasihhu min mukrih. Kemudian ada al-mutalliq, ada yang menjatuhkan talak. Siapa itu? Si suami. Syaratnya adalah suami itu harus taklif, harus mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf berarti orang yang sudah balik dan berakal sehat. Artinya kalau suaminya mukallaf, balik dan berakal sehat, maka sah kalau dia menjatuhkan talak nantinya. Fala yasihu min ghairi mukallaf. Kalau tidak mukallaf maka tidak sah. Misalnya suaminya gila,
maka tidak sah ketika dia mengucapkan kata-kata talak, kata-kata cerai kepada istrinya, maka dianggap tidak jatuh. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Illa sakran, kecuali mabuk. Kalau mabuk, orang yang mabuk ya, menurut literatur ini dalam buku fikih MPK ini, sakran, orang yang mabuk kemudian mentalak istrinya itu dianggap jatuh. Wa ikhtiyar fala yasihhu min mukrih. Kemudian atas kehendaknya, atas pilihannya, maka tidak sah, tidak jatuh talak itu ketika orang yang si suami yang menjatuhkan talak itu dipaksa, ya, diancam, ya, sehingga dia tidak bisa mengelak, maka terpaksa dia mentalak istrinya, maka secara syariat tidak jatuh, ya. Kemudian next, anwa'ut talak, macam-macam talak. At-talaqu bil qawli qismani sharihun wa kinayatun. Dilihat daripada segi ucapan, maka talak itu ada dua macam, ada sharih, ada kinayah. Tadi sudah saya singgung sedikit, ya. As-sharih huwa ma la yahtamilu ghairu at-talaq wa huwa thalathatu alfaz. At-talaqu wal firaqu was-sirah wa tarjamatuha ka talaqtuki wa anti talib anti mutallaqah. Sharih yaitu kata yang tidak mengandung makna lain kecuali daripada arti talak. Jadi tidak ada makna lain. Itu ada, kalau dalam bahasa Arab itu ada 3 alfaz, ada 3 lafaz yang biasa digunakan, yaitu talak, kata talak itu sendiri, cerai, firaq, pisah, wasirah, ya, ada 3 kata yang sering digunakan dalam bahasa Arab itu, ya. Atau terjemahnya dalam bahasa Indonesia sama saja, engkau saya talak, wa anti talik, engkau tertalak, ya, anti mutallaq, engkau tertalak. Ya, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia engkau saya talak, maka sama, ya. Mau bahasa Indonesia terjemahnya, mau bahasa Arab itu sama, ya, itu ya. Kemudian al-kinayatu, yang kedua kinayah, kullu lafzi ihtamala talaq wa ghairihi. Nah, lafaz, di dalam lafaz itu mengandung arti talak dan juga mengandung arti yang lain, maksud yang lain. Maka bagaimana dalam kondisi kinayah itu? Maka dalam hal ini dibutuhkan niat, ya, dibutuhkan niat. Artinya apa? Ketika mengucapkan kepada istri dengan kata-kata kinayah, seperti contohnya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Nah, ini kan maknanya banyak, ya. Kalau diniatkan maknanya cerai, maka jatuh cerai. Jika tidak diniatkan cerai, maka tidak jatuh, ya. Kemudian wabin natur ila haliz zawjati fa huwa salasatu adrub, sunnah wa bid'ah wala. Ditinjau dari segi kondisinya si istri, maka itu ada 3 bentuk. Yang pertama, talaqus sunnah. Talak sunnah. Apa yang dimaksud dengan talak sunnah? Wal muradu biha at-talaqul jaiz, yaitu talak yang dibolehkan. Wa huwa ayyuqi'at talaqi tughri ghairu mujami' fi. Menjatuhkan talak kepada istri ketika istri kondisinya suci, ya, ghairu mujami, dan belum dicampuri. Jadi itu talak sunnah, ya. Istri dijatuhkan talak ketika kondisinya suci dan belum dicampuri atau belum digauli. Yang kedua, talaqu bid'ah. Ada talak bid'ah. Wal muradu biha talaqul haram. Nah, talak bid'ah ini adalah talak yang hukumnya haram. Wa huwa ayyuqi'at talaq fil haid. Menjatuhkan talak ketika istri dalam kondisi haid. Jadi tidak boleh, ya, tunggu suci dulu kemudian diceraikan.
jangan menceraikan istri ketika kondisinya lagi haid, au fi tuhri jami'aha, atau sudah dalam kondisi suci tapi sudah digauli, sudah dicampuri, maka itu termasuk talak bid'ah. Talak bid'ah hukumnya adalah haram. Kemudian yang ketiga, talaku la sunnah wala bid'ah. Nah, ini bukan talak sunnah, bukan juga talak bid'ah. Siapa yang termasuk dalam kondisi seperti ini? As-sabirah, istri yang masih kecil, sabirah, belum balik lah bahasanya, belum haid. Maka bagaimana? La sunnah wala bid'ah, tidak sunnah tidak bid'ah. Artinya apa? Sah-sah saja menjatuhkan talak, ya, tidak haram. Wal aisa, atau yang monopause, sudah tidak haid lagi, sudah tidak haid lagi, itu juga masuk dalam kondisi la sunnah wala bid'ah, tolak la sunnah wala bid'ah. Kemudian wabin nadri ila jawazir ruju' wa adamihi dhabban, ditinjau dari boleh tidaknya dirujuk seorang istri itu, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama at-talaqur raj'i والطلاق الذي يتمكن فيه الزوج من إرجاع زوجته له، لذلك سمي رجعيا، أي لا يتم فيه حل عقد الزوج، وتسمى الفترة التي تقضيها الزوجة بعد الطلاق باسم العدة. Talak raj'i, yaitu talak yang memungkinkan si suami untuk kembali kepada istrinya. Bagaimana itu? Biasanya adalah dalam kondisi ini talak satu yang belum lepas masa iddahnya. Nah, jadi talak satu yang belum lepas masa iddahnya, maka ini memungkinkan bagi si suami untuk kembali kepada istrinya tanpa akad baru, tanpa mahar baru, ya, cukup dia kembali kepada istrinya, ada saksi, kemudian dianggap sudah kembali, gitu ya. Ya, dengan catatan itu tadi, jangan sampai lepas masa iddahnya. Maka ketika mau mendekati akhir masa iddahnya, hendaknya seorang suami itu berpikir, ya, apakah dia melepaskan faimsakun bil ma'ruf atau tasrihun bi ihsan. Lepaskan dengan baik, kalau mau dirujuk dengan baik, ya. Kemudian at-talaqul ba'in wa at-talaqul ladzi yatajawazu mudda 'iddah atau alladzi yukmalu thalath talaqat wa yanqasimu ila qismain wa huma bainuna sughra wa kubra. Nah, talak ba'in. Nah, talak ba'in ini talak dua, atau talak misalnya talak satu yang sudah divonis oleh pengadilan, biasanya jatuhnya adalah bain sughra atau talak tiga. Nah, kalau talak tiga ini jatuhnya adalah bain kubra. Bagaimana dengan talak bain sughra? Boleh nggak kembali? Boleh, tapi harus dengan akad nikah baru, mahar baru. Kecuali talak bain kubra, nah ini harus halil dulu, baru boleh kembali kepada. Kemudian ahkamut talaq, al aslu fit talaqi makruh, fahima min al hadith as-sabiq annahu laysa shay' min al-halali abghadu ila Allah ghairu at-talaq. Jadi hukum asal daripada talak itu adalah makruh. Itu didasarkan pada hadis abghadul halali 'inda Allah at-talaq. Itu banyak redaksi hadis yang menjelaskan masalah itu, bahwa perkara yang halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara talak. Ini artinya apa? Jangan semena-mena dengan ringan mengucapkan perkataan
talak kepada istri. Tapi maksud daripada hadis ini adalah jika tidak ada jalan lain selain daripada perceraian, maka barulah ditempuh dengan jalan perceraian itu. Dalam kehidupan rumah tangga itu ada prosedurnya, ya. Bisa langsung main cerai saja, ya. Kita diajarkan di dalam agama kita jangan langsung main cerai, tapi cari solusi-solusi yang lebih baik. Dan perceraian itu adalah perkara yang halal yang dibenci oleh Allah. Artinya ini adalah jalan yang terakhir, itu ya. Wa qad yakunu wajiban. Talaq mawli wa huwa alladhi halafa an la yatazawjatahu fi qabliha talaqan aw fawqa 4 ashhur. Tapi terkadang bisa saja talak itu menjadi hukumnya wajib. Kapan talak itu menjadi wajib? Jika menzalimi si istri. Seperti suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama atau lebih daripada 4 bulan. Nah, ini kan kezaliman. Menzalimi istri. Dalam kondisi seperti ini, wajib hukumnya seorang suami menceraikan istrinya, ya. Kemudian manduban, bisa jadi talak itu hukumnya mandub, sunnah. Atau talaqil mar'ah ghairu mustaqim al-hal kasayyi'atil khuluq. Bisa juga hukumnya menjadi sunnah, yaitu seperti menceraikan istri yang akhlaknya buruk, itu sunnah hukumnya, ya. Boleh sunnah hukumnya menceraikan istri yang buruk akhlaknya, ya. Namun bagaimanapun suami harus tetap berusaha untuk mendidik istri. Jika tidak bisa juga tidak berhasil, tetap dia tidak mau merubah sikapnya, tetap berakhlak buruk, maka sunnah hukumnya menceraikan. Kemudian mubah, talaq imra'ah la yahwaha az-zawj wa la tasmah nafsuhu bi mu'natiha bil istimta' biha. Bisa menjadi mubah, ya, kalau suami tidak bernafsu dengan istrinya atau tidak ada syahwat terhadap istrinya atau tidak ada ketertarikan terhadap istrinya. Dalam kondisi-kondisi seperti ini mubah hukumnya menceraikan istri. Sekian, mudah-mudahan video yang sedikit ini bisa memberikan kepada anak-anakku sekalian pemahaman dari materi pembelajaran kita. Nanti insya Allah setelah menyimak video ini, Bapak akan berikan soal-soal untuk menindaklanjuti berikut. Mudah-mudahan paham, ya. Nanti kalau tidak ada pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal yang belum dipahami, maka silahkan anak-anakku sekalian untuk kita diskusikan lebih lanjut, bisa di grup WA atau di grup Classroom dan lain-lain sebagainya. Ya, demikian yang sempat Bapak sampaikan dulu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.